Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di langit, Tan Yun menghadapi pedang hitam yang melahapnya. Hatinya meraung, menara iblis Dong Fang Yusu. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkilauan keluar dari cincin Tan Yun dan berubah menjadi menara dewa iblis yang berkilauan dengan ketinggian 50.000 kaki dari atas. Menara ini adalah menara dewa iblis dari dewa liar Dong Fang Yusu. Jinni, Musin, kalian semua keluar dan berdiri melawan menara iblis kota. Ketika hati Tan Yun meraung, 11 pedang surgawi Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi raksasa. Dengan kekuatan menusuk dan meledakkan kekosongan, ujung pedang dari 11 pedang ilahi Hongmeng menunjukkan cincin yang menusuk di bagian bawah menara iblis. Bang! Ledakan. Pada saat ini, dengan suara memekakkan telinga, kekuatan Kaisar Kematian Long Xiaolin dan pedang hitam pencakar langit terputus di puncak menara iblis kota. Long Xiaolin adalah kekuatan besar dari tingkat 12 ranah kaisar. Seberapa kuat pedang? Tiba-tiba, menara iblis setinggi 50.000 kaki terputus, dan 11 pedang surgawi Hongmeng yang mendukung menara sihir kota juga terbang. Pedang pencakar langit diblokir, dan nafasnya melemah 4 poin. Itu masih menelan Tan Yun. Api es Hongmeng. Pada saat kritis, Tan Yun meluncurkan telapak tangan kirinya ke udara. Tiba-tiba, nyala es biru es Hongmeng setinggi 3.000 kaki berubah menjadi gunung es setinggi 3.000 kaki dari pembakaran seluruh tubuh Tan Yun. Dan Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng, berada di tengah gunung es. Ketika Tan Yun melarikan diri ke dasar gunung es tanpa hambatan, pedang hitam gedung pencakar langit itu, boom, memotong gunung es. Segera, pedang hitam itu menebas ke arah punggung Tan Yun. Besar. Sementara Tan Yun berpikir, pedang pembunuh Hongmeng terbang menjauh dari tangan kanannya dan berubah menjadi raksasa di punggungnya. Bang! Setelah pedang pencakar langit dipotong pada pedang pembunuh Hongmeng, pedang itu runtuh. Pedang pembunuh Hongmeng memiliki dampak yang sangat kuat, dan tubuh pedang paralel itu menepuk punggung Tan Yun. Klik, klik, puff. Tiba-tiba, tulang punggung Tan Yun runtuh, tulang bahunya meledak, dan panah darah meledak. Dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh seperti bola meriam menuju parit di bawah. Pada musim gugur, 11 pedang ajaib Hongmeng dan api es Hongmeng melintas ke tubuh Tan Yun. Suami. Sensu bergegas keluar dari formasi perlindungan kota, memegang Tan Yun di tangannya, dan dengan cepat melarikan diri ke barisan perlindungan kota. Begitu Sen Subing melarikan diri ke barisan parit, Long Xiaolin muncul di depan tirai susunan dengan pedang. Sial, ini selangkah terlambat, teriak Long Xiaolin dengan marah. Di barisan parit, Sen Subing memegang Tan Yun dan jatuh ke tanah. Yang membuatnya panik adalah organ internal Tan Yun mengalami kerusakan parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jantung yang retak, yang hampir berhenti berdetak. Subing, bagaimana dia terluka? Suan Yuanru, yang terluka parah, menangis dan berlutut di depan Tan Yun. Sen Subing mengeluarkan jari giok, menunjuk ke Suan Yuanru dan berkata dengan dingin, "Jika sesuatu terjadi pada suamiku, aku tidak akan mengampunimu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Air mata Suan Yuanru mengalir. Pada saat ini, Long Xiaolin di luar parit berkata dengan senyum muram, "Dia akan mati di bawah pedangku. Kalian berdua lebih cantik dari satu. Selama kamu membuka parit dan menjadi wanitaku, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, putraku dan wakil tuan kota akan mengundang bala bantuan. Pada saat itu, tuan kota akan membiarkanmu hidup dan mati." Ketika Long Xiaolin ingin mengatakan sesuatu, matanya melebar, matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun, berbaring di pelukan Sen Subing, perlahan membuka matanya dengan pendarahan di 7 lubangnya.
Tan Yun sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata dengan suara gemetar, Su Bing, jangan salahkan Rower. Bawa aku ke menara. Yah, aku tidak menyalahkannya. Aku mendengarkanmu. Sen Subing tidak peduli untuk menghapus air mata dari sudut matanya, jadi dia mengorbankan waktu dan ruang terbaik pagoda abadi di telinga kanan Tan Yun. Sen Subing dengan lembut meletakkan Tan Yun di sofa sebelum pergi. Kamu juga terluka parah. Cepat sembuhkan, Sen Subing berkata kepada Suan Yuanru. Iya, Suan Yuanru menjawab, menawarkan kuil abadi ruang waktu terbaik yang pernah diberikan Tan Yun padanya sebelumnya, memasuki lantai 9 dan duduk bersila. Adegan Tan Yun menyelamatkan hidupnya sendiri terus muncul di benaknya, dia tersedak dan berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu begitu bodoh? Untuk sesaat di luar, 7 hari telah berlalu di menara. Tan Yun bangkit. Dia masih takut memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi untungnya, Suan Yuanru diselamatkan. Suamiku, kamu membuatku takut setengah mati. Pada saat ini, Sen Subing datang ke Tan Yun langkah demi langkah, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Tan Yun tersenyum sedikit, melangkah maju dan melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing, dan berkata dengan tulus, maaf, aku membuatmu khawatir. Sen Subing cemberut mulut ceri dan menatap Tan Yun tidak puas. Katakan padaku, apakah itu benar atau salah tentang hubungan antara kamu dan kepala keluarga roh di dunia Dewa Hongmeng? Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dan mengangguk. Ya, sebelum kami menikah, saya belum dipromosikan menjadi Hongmeng Supreme. Patriark klan roh memang kakak perempuan senior saya, dan mentor saya adalah ayahnya. Kakak senior dan saya pernah jatuh cinta satu sama lain. Kemudian, kata Tan Yun, dan di sini, ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Subing, masalah ini rumit dan ini adalah peristiwa masa lalu yang tidak ingin saya sebutkan. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Sen Subing memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata, tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Suan Yuanru, mengapa kamu mengkhianati klan roh, meninggalkan keluarga roh, dan akhirnya menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga roh, sehingga kamu membunuh wanita tercintamu. Saya tidak ingin tahu semua ini. Saya hanya tahu bahwa Anda adalah suami saya, Sen Subing. Cukup. Tan Yun dengan erat memeluk Sen Subing di tangannya. Subing, terima kasih atas pengertiannya. Sen Subing dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh dan bertanya dengan serius, sepertinya dia memiliki perasaan padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi dengan takdir. Juga, dia sangat membenciku. Saya berharap untuk melepaskan kebingungan yang belum terpecahkan dengannya ketika ingatannya pulih. Mendengar pidato itu, Sen Su menenangkan kepalanya. Dia telah pulih dari cederanya. Sekarang dia ada di luar. Dia mengkhawatirkanmu. Ayo kita keluar dan melihatnya. Oke, Tan Yun menjawab, dan Sen Subing menghilang dari menara. Saat berikutnya, mereka muncul di luar menara dan berdiri di jalan. Di jalan, Suan Yuanru tersenyum seperti bunga ketika dia melihat bahwa Tan Yun aman dan sehat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Iya, Tan Yun bertanya, Ruer, bagaimana kamu bisa sampai ke kota yang ditinggalkan ini? Suan Yuanru ingin mengatakan bahwa ketika aku mengkhawatirkanmu, Long Xiaolin melihatmu di luar gerbang kota. Mereka bertiga mengabaikan diri mereka sendiri sehingga hidung mereka hampir bengkok. Tan Yun, nak, dengarkan aku. An Yun melihat ke belakang perlahan, dan melintasi barisan emas samar, melirik Long Xiaolin, itu adalah tatapan mengejek. Ini seperti melihat seekor anjing. Tan Yun menatap Long Xiaolin. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang dingin, hal lama, jangan katakan apapun padaku. Sebaliknya, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Dengar, aku ingin mengubah kota yang ditinggalkan menjadi kota mati. Saya ingin lebih dari 3 miliar orang abadi dan lebih dari 100 juta tentara abadi mati di kota yang ditinggalkan. Juga, untukmu, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melihat kembali ke Suan Yuanru dan berkata dengan lembut, bagaimana kamu muncul di sini?
Suan Yuan berkata dengan lembut seperti penularan nyamuk dan lalat, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang. Begitu suara itu jatuh, wajah cantik Suan Yuan menunjukkan sentuhan rasa malu dan kembali normal. Matanya mengelak dan berkata, Tan Yun, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Katakanlah, kata Tan Yun. Tan Yun, ada gambar di pikiranku, gambarnya sangat kabur. Aku melihat seorang pria yang tidak bisa melihat wajahnya, menusuk hatiku dengan pedang. Suan Yuanru berbisik, tapi itu membuatku aneh. Yang aneh adalah pedang di gambar itu persis sama dengan yang ada di tanganmu sebelumnya. Aku melihat pedang di tanganmu, dan untuk beberapa alasan, hatiku akan sakit. Suan Yuanru berbisik pelan, ada lapisan kabut di matanya, dan air mata mengalir di matanya. Tan Yun, apakah aku melihat masa depan, kamu? Maukah kamu membunuhku suatu hari nanti? Kakak bela diri yang lebih tua, apa yang kamu lihat bukanlah masa depan, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Tan Yun menghela nafas dalam hatinya, dia menguraikan senyum menawan di sudut mulutnya dan berkata, Ruer, jangan pikirkan itu. Ini pasti ilusimu. Ya, Suan Yuanru mengangguk pelan. Dalam hati Tan Yun, dia tahu bahwa ingatan Suan Yuanru perlahan-lahan terbuka. Dia sangat menghargai waktu yang dia habiskan bersama Suan Yuanru. Oh, ya, Ruer. Tan Yun tampak penasaran dan berkata, keterampilan apa yang kamu gunakan saat menghadapi serangan diam-diam dari Long Xiaolin? Kurasa pedang dan baju besimu terbuat dari es dingin. Suan Yuan tersenyum lembut dan berbisik, keterampilan ini disebut Ling Zutian Suan Jue. Karena saya memiliki ingatan, keterampilan ini telah muncul di pikiran saya. Oh, begitu. Setelah suara Tan Yun, dia menghela nafas, mereka yang harus datang harus selalu datang. Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Segera, dia menatap Suan Yuanru dan Sen Subing, matanya menunjukkan niat membunuh, dan dia berkata dengan keras, Rower, Subing, bunuh. Sambil berbicara, Tan Yun menawarkan pedang Hong Meng Jinni dan membunuh ke kota dengan pedang, bunuh. Suan Yuanru dan Sen Subing bangkit dari udara dan membubarkan diri dari kehampaan. Suan Yuanru seperti dewa pembunuh yang tidak makan kembang api di dunia, dengan napas sedingin es, keluar dari tubuh lembut Miaoman, menutupi area di bawah 1 juta sen. Tiba-tiba, semua bangunan dalam radius 1 juta sen berubah menjadi patung es berwarna seperti darah. Musuh yang melarikan diri di jalanan, musuh yang mundur di pavilion, menjadi patung es dengan kecepatan tinggi. Bang bang. Segera setelah itu, bangunan patung es berwarna darah, bunga, pohon, manusia, dan binatang buas pecah berkeping-keping dan menghilang. Pada saat ini, Sen Subing dan Tan Yun juga melancarkan pembunuhan tanpa ampun di kota yang ditinggalkan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun, Sen Subing, dan Suan Yuanru membantai total 3,67 miliar musuh. Biarkan kota yang terbengkalai luas itu benar-benar menjadi kota mati. Pada akhirnya, tubuh dibakar oleh api Hong Meng Tan Yun. Matahari itu seperti darah. 3 berkas cahaya jatuh dari langit dan jatuh ke kediaman utama kota yang ditinggalkan. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Suan Yuanru bertanya. Tan Yun berpikir sedikit, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum bala bantuan Long Xiaolin akan tiba. Setelah tiba, mereka akan menerobos parit setidaknya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, saya berencana untuk membiarkan Subing membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota abadi Suan Yuan terlebih dahulu. Aku sedang menyempurnakan pil kaisar suci terbaik dan pil kaisar terbaik. Setelah kamu meminumnya, aku akan membukanya dengan Subing. Mendengar pidato itu, Suan Yuanru berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, bisakah kamu benar-benar memperbaiki pil kaisar terbaik? Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, obat abadi yang saya beli di kota abadi Suan Yuan sebelumnya. Jika saya ingin memperbaiki pil suci kaisar dan pil kaisar, masih ada beberapa jenis. Namun, obat-obatan peri yang hilang ini telah ditemukan di toko-toko di kota yang ditinggalkan. Hihi, bagus sekali. Suan Yuan mengungkapkan harapannya yang mendalam di wajahnya yang cantik, selama Anda memberi saya pil kaisar terbaik, saya dapat dipromosikan ke tingkat 10 dari ranah kaisar dalam waktu singkat.
Pada saat itu, aku tidak akan takut pada Long Xiaolin. Setelah berdiskusi, Tan Yun menawarkan pagoda abadi ruang waktu terbaik, memasuki lantai 66 dan mulai menyempurnakan alkimia. Setelah memeriksa obat abadi, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, obat abadi hari ini hanya dapat memperbaiki 100 tungku pil kaisar suci dan 10 tungku pil kaisar terbaik. Tapi itu sudah cukup. Selanjutnya, Tan Yun mulai memperbaiki pil. Pada saat ini, Shen Subing telah membuka terowongan ruang waktu ke kota abadi Xuanyuan dalam kehampaan. Malam tiba dan bulan yang cerah ada di langit. Xuanyuanru berdiri di bawah sinar bulan. Adegan Tan Yun menyelamatkannya terus melekat di benaknya. Dia terkadang tertawa dan terkadang berbicara sendiri. Wajahnya penuh kebahagiaan. Larut malam, Xuanyuanru seperti gadis biasa, duduk di tangga batu biru, tangannya menempel di dagunya, seolah-olah ada dua suara yang bertarung di dalam hatinya. Xuanyuanru, kamu dulunya adalah kecantikan nomor 1 di benua Changling, bagaimana kamu bisa mengaku padanya dulu? Kamu harus menunggu, tunggu Tan Yun mengaku padamu. Gadis harus dipesan. Tidak, Xuanyuanru berani mencintai dan membenci. Jika aku menyukainya, mengapa aku harus menyembunyikan perasaanku padanya? Apa yang berani mencintai dan membenci? Xuanyuanru, ini pertama kalinya kamu menyukai seorang pria. Xuanyuanru menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran yang membingungkan itu. Segera, dia berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, ya, saya Xuanyuanru adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Mengapa saya harus menyembunyikan perasaan saya padanya? Ini bukan kepribadian saya. Sebulan kemudian, Tan Yun menghabiskan 300 tahun di menara dan memurnikan 100 panas pil suci kaisar kelas atas dan 10 panas pil kaisar kelas atas. Malam, masih malam, salju tebal mengambang di langit. Tan Yun keluar dari udara tipis dari tubuh Xuanyuanru dan menyerahkan Xuanyuanru 4 pil ungu, masing-masing dengan bayi seperti pil yang meringkuk di dalamnya. Di salju, Xuanyuanru membuka mulut cerinya, ini benar-benar pil kaisar terbaik. Terima kasih, Tan Yun. Xuanyuanru tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium pipi Tan Yun seperti capung dengan bibirnya. Segera, dia menghilang di depan mata Tan Yun. Hanya ada suara indah yang tertinggal di telinga Tan Yun. Selama bertahun-tahun, hatiku seperti batu. Lihatlah saat ini, karena kamu, hatiku seperti lumpur. Bahkan jika itu adalah jurang maut, aku rela jatuh ke dalamnya. Jika aku menciummu, kamu akan bertanggung jawab kepadaku. Xuanyuanru sangat mendominasi. Hehe, aku pergi untuk retret. Suara bel perak lembut Xuanyuan berputar di sekitar telinganya, tapi Tan Yun tidak bisa bahagia. Ada suara seperti lonceng perak di telinga Xuanyuanru, tapi Tan Yun tidak senang. Oh, Tan Yun menghela nafas, lalu naik ke langit, dan mulai membuka terowongan ruang waktu ke kota abadi Xuanyuan dengan Shen Subing.